Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GB Muara Karang dikasihi Tuhan Yesus, beserta semua yang menyaksikan ibadah online ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menyertai kita. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Bapa, pujian penyembahan ini jadi sesuatu yang luar biasa Tuhan, yang menjamah hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati untuk menyembah Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan pada hari ini. Kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Bertepuk tangan, kita bersuka cita, bersorak-sorai. Kita akan katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Engkau yang termulia.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam pujian penyembahan yang dinaikkan dengan segenap hati, ada kuasa yang besar mengalir di dalamnya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, mungkin kami yang ada yang sedang dalam masalah, mungkin kami sedang ada dalam sakit penyakit, kami ada beban pikiran Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau minta kekuatan, penghiburan, jalan keluar dari Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Di saat badai masalah menerpa, kami akan terbang tinggi bersamamu Engkau Tuhan. Haleluya. Karena firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami Bapa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia, haleluya Yesus. Kau yang kami sembah Bapa, Kau adalah Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan, haleluya.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat bahaya tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang kami nantikan, Kau yang kami sembah Bapa. Haleluya, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam kebaktian online pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perkataan yang mengubahkan. Saya percaya bahwa perkataan yang mengubahkan ini akan memberikan manfaat dalam setiap aspek kehidupan kita ketika kita praktekkan dalam kehidupan ini. Bahkan kita tahu bahwa Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya buah seperti apa yang kita dapatkan, yang kita nikmati dalam kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh perkataan kita. Bahkan apakah kita mendapatkan buah kekalahan atau kemenangan dalam hidup ini? Apakah buah yang buruk atau baik? Apakah buah yang berupa kematian atau kehidupan? Apakah buah yang berupa kutuk atau berkat? Itu sangat dipengaruhi dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Karena perkataan itu seperti sebuah benih. Kalau terus menerus kita ucapkan, itu akan menjadi tuaian di masa depan. Itu akan menjadi tuaian di hari esok. Karena perkataan itu penuh kuasa. Makanya saya sering berkata, doa adalah kata-kata. Kata-kata adalah doa. Bahkan kalau kita lihat di dalam dunia mistik pun, mantra, bahkan kutuk, sumpah serapah, itu diaplikasikan dengan kata-kata. Kata-kata itu punya power, punya kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu tahu bahwa kata-kata punya pengaruh besar, bahkan bisa menggerakkan orang. Saya mau ajak kita tes sama-sama ya, dimanapun Anda berada, mungkin lagi menonton di rumah secara online, bisa angkat tangan kanan Anda. Sekarang tangan kiri, kita tes sama-sama ya, coba dilambaikan seperti ini. Nah, coba Anda rasakan, apa yang Anda rasakan? Maafkan saya sebenarnya sedang mencoba menggerakkan Anda lewat kata-kata saya. Jadi kalau tadi ada yang sempat angkat tangan kanan, tangan kiri, dan digerakkan berarti kata-kata saya berhasil mempengaruhi Anda untuk mengikutinya. Ya, mungkin ada yang sempat mengikutinya. Bahkan kalau kita angkat telepon dan kita order di sebuah restoran fast food, kita pesan misalnya soft drink, kita pesan paket hemat, kata-kata kita itu bisa menggerakkan sampai itu menjadi kenyataan barang atau pesanan kita itu diantar ke rumah. Ada yang kita order itu menjadi kenyataan. Begitu pula hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu bisa menjadi realita dalam kehidupan kita. Makanya saya sering katakan bahwa lewat kata-kata kita bisa membuat seseorang tertawa ataupun menangis. Makanya stand up komedian laku, laris hanya untuk membuat orang tertawa. Tapi pernah lihat orang menangis hanya kata-kata, mungkin dikata-katain, mungkin diejek, atau mungkin dapat kabar dari pacarnya, putus cinta. Wah, itu orang bisa nangis ya. Ataupun kita dapat kabar buruk, itu bisa bikin nangis kehidupan seseorang. Hanya mendengar sebuah kata-kata yang mungkin tidak enak atau mungkin sebuah berita yang menjadi menyedihkan. Tetapi juga kata-kata bisa memberi orang semangat ya. Atau juga bisa melemahkan. Coba bayangkan kalau ada yang curhat. Terus teman-temannya bilang begini,
aduh kalau saya lihat masalah kamu ini mah Tuhan pun gak bisa tolong. Kata-kata itu bisa bikin orang bunuh diri loh karena melemahkan. Tapi coba kalau ada yang curhat dan kita bilang, udah pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, Tuhan akan beri jalan keluar. Oke, kamu kuat ya, kamu tenang ya, kita support kamu kok. Kita selalu siap dampingi kamu. Wah, orang bisa dikuatkan hanya dengan kata-kata kita. Kata-kata pun bisa bikin orang berani, kata seseorang pun bisa membuat orang jadi takut. Ya, kita bisa nakut-nakutin orang. Anak-anak biasa ditakut-takutin. Ada setan di situ. Hati-hati, ada Pak Sapam. Hati-hati nanti disuntik ya kalau kamu nakal. Bisa takut langsung seketika. Kata-kata bisa menyembuhkan, tapi kata-kata juga bisa menyakiti. Kata-kata bisa memberikan harapan, tapi kata-kata juga bisa membuat orang putus asa. Artinya apa? Bahwa kata-kata yang digunakan dalam kehidupan ini sangat berdampak. Bahkan sebuah vonis dokter, coba bayangkan ketika kita dengar dokter bilang kamu positif COVID. Wah, itu bisa rasanya kita bisa langsung tiba-tiba rasanya itu hidup itu jadi lemes gitu ya. Atau kamu kena kanker. Wah, itu kata-kata itu bisa bikin orang langsung drop seketika. Tapi coba bayangkan kalau Anda dapat email dan email resmi dari sebuah bank dan dikatakan Anda menang tahapan. Wah, email resmi. Wah, kita bisa senang seketika. Wah, aku dapat tahapan menang undian dari sebuah bank. Wah, itu orang langsung bisa rasanya hidupnya itu semangat seketika. Atau pernah kejadian salah WA ya, bahkan atau karena postingan seseorang di grup, ada yang left grup karena postingan kata-katanya nggak berkenan, mungkin tentang politik, mungkin tentang beda pendapat. Kita lihat kata-kata intinya punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan ini. Nah, dampaknya di mana? Di keluarga. Bayangkan kalau keluarga yang selalu penuh dengan kata-kata kasar, seperti apa pertumbuhan keluarga itu? Di dalam bisnis dibutuhkan kata-kata yang tepat untuk bisa ngelobi, untuk bisa deal bisnis. Bahkan di dalam karir kita perlu presentasi, kita perlu menggunakan kata-kata yang tepat sehingga kita bisa punya hubungan baik dalam bekerja, kita disukai oleh atasan. Bahkan di dunia penjualan, kata-kata punya peranan penting. Ya, itu di dalam caption, dalam headline, atau di dalam dunia penjualan dikenal sebagai copywriting. Ya, misalnya kata gratis, atau jangan lewatkan, daftar segera, atau beli sekarang, buy one get one. Itu menggerakkan orang. Kata-kata promo, kata-kata hanya saat ini, harga segera naik. Dalam penjualan kata-kata bisa mempengaruhi penjualan yang luar biasa. Bahkan juga di dalam keuangan, hubungan, bahkan kesehatan seseorang sangat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perkataan. Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas bagaimana beberapa jenis perkataan dalam kehidupan ini. Dan saya berharap saya dan saudara bisa meningkat terus dalam level perkataan kita. Sehingga kita bisa melihat hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, beberapa jenis perkataan. Ada yang namanya perkataan kotor. Ini adalah level terendah menurut saya di dalam sebuah perkataan. Ini berupa perkataan yang najis, yang penuh tipu muslihat, jahat, tidak suci. Dan sama sekali tidak pantas kita ucapkan, contohkan pun rasanya tidak pantas. Bahkan orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor itu merefleksikan, mencerminkan dirinya. Markus 7 ayat 20 berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita bisa menajiskan kehidupan kita. Alkitab juga katakan bahwa semua terpancar dari hati kehidupan ini. Jadi kalau orang yang suka ngomong kotor, itu adalah gambaran hati dan pikiran seseorang. Makanya kalau mau cari mantu, perhatikan kata-katanya. Undang makan, ngobrol, kita bisa menilai seseorang dari perkataannya. Ya, yang bagi Anda yang mencari jodoh, anak-anak muda, orang-orang muda mencari jodoh, perhatikan kata-kata calon pacarmu atau orang yang sedang PDKT denganmu. Kalau dia suka ngomong kotor, dari situ kita bisa menilai bagaimana hati dan pikirannya. Cari partner bisnis, lihat kata-katanya. Kalau dia suka sering ngomongin orang, dia sering ngomong kotor, ngomong yang jahat, ya apakah Anda siap berpartner bisnis dengan orang tersebut? Nah, Efesus 4 ayat 29 berkata seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Perkataan kotor dapat membawa kita pada masalah atau konflik dalam kehidupan. Perkataan kotor, perkataan yang jahat, perkataan yang penuh tipu daya bisa merusak hubungan, bahkan bisa mencelakakan diri kita. Bisa bayangkan kalau saudara keluar dari rumah saudara dan mulai ngomong kotor sama orang-orang yang saudara temui, bisa-bisa kita dikeroyok massa. Dan begitu banyak kisah-kisah yang terjadi karena orang update status, orang bikin komen di sosial media dengan kata-kata, akhirnya berakhir di dalam skandal ataupun juga dengan berurusan dengan hukum. Karena kata-kata mereka sudah menjadi masalah, sudah menjadi dampak mungkin terhadap suku, agama, dan ras. 1 Petrus 3 ayat 10 mengingatkan kita. Saya bacakan buat saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, itu level pertama. Level kedua dalam sebuah perkataan ada namanya perkataan sia-sia. Kita lihat ayat firman Tuhan, Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, itu yang kita bahas tadi, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi ada kata-kata yang berupa kata-kata kosong atau sembrono, perkataan yang sia-sia. Ini lebih mengarah kepada perkataan negatif, asal ngomong, asal bunyi, sembrono diucapkan, atau perkataan yang penuh keluhan. Nah, banyak orang terjebak di level ini. Tidak ngomong kotor mungkin dia orangnya baik, rajin ke gereja, ibadah, tapi masih sering mengucapkan kata-kata sia-sia, masih sering penuh dengan keluhan ucapannya. Mungkin kalau ditanya kabarnya, apa kabar kamu? Aduh, pusing, mampus, aduh sial. Nah, ini kata-kata sia-sia nih, ya. Gimana kerjaan? Aduh, puyeng, setengah mati. Aduh, kacau deh semuanya. Nah, ini kata-kata sia-sia, ya. Atau gimana kesehatan? Oh, amsyong bro. Waduh, ini kepala rasanya mau pecah nih, badan mau rontok semua nih. Jadi kata-katanya itu terlalu apa ya? Terlalu membesar-besarkan hal negatif. Ya, aduh udah mati nih, udah gak punya apa-apa nih saya. Udah pusing, aduh stres tingkat tinggi nih, stres tingkat dewa nih. Ada banyak orang-orang yang tanpa sadar sering mengucapkan kata-kata sia-sia. Kata-kata kematian, kata-kata sial, kata-kata yang mungkin tidak memberdayakan dirinya. Ayo cek, kata-kata sia-sia apa yang masih sering Anda dan saya ucapkan. Ya, kadang-kadang kita anggap sepele, tapi itu menjadi kebiasaan, menjadi ungkapan-ungkapan kita. Nah, Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ingat, setiap kata-kata kita itu ada konsekuensinya. Jadi benar-benar kita harus perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan suka ucapkan apa yang kita tidak inginkan terjadi. Ucapkan apa yang kita inginkan terjadi. Karena kata-kata itu punya dampak dan pengaruh serta kuasa yang besar. Jadi daripada kita bilang sial nih, mungkin kita bisa ganti semoga baik-baik saja. Daripada kita bilang aduh mati nih, telat nih, mungkin kita bisa katakan aduh semoga masih bisa. Semoga ada jalan. Semoga masih keburu nih. Jadi kita bisa latihan. Dari kata sia-sia kita ganti dengan kata-kata yang lebih baik. Nah, ini yang membawa kita masuk ke jenis perkataan yang ketiga. Perkataan positif. Nah, Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita lihat di sini, ini jenis perkataan yang baik. Perkataan yang enak didengar. Perkataan yang sopan. Perkataan yang positif. Perkataan yang membangun. Jadi kalau kita sudah latihan dari perkataan sia-sia, kita mau naik level, belajar ungkapan kita mulai dilatih menjadi positif. Nah, ini perlu latihan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Ubah kalimat-kalimat yang biasa kita pakai dengan jauh lebih memberdayakan dan jauh lebih positif. Saya tuh dulu suka ngomong negatif. Saya suka bilang, aduh capek nih, aduh rasanya lelah nih. Itu dulu sekali ya. Tapi ketika saya mengerti ini, saya mulai ganti. Saya butuh istirahat ya, saya nggak join dulu, saya nggak ikutan. Jadi daripada bilang capek, saya bilang saya butuh istirahat.
Daripada kita bilang setengah mati itu kayak gimana tuh, setengah mati setengah hidup gitu ya. Kita bisa ganti dengan kata menantang. Oh, tugasnya menantang. Oh, kerjaannya mungkin challenging ya. Daripada kita bilang setengah mati, kacau, mampus, kita bisa bilang mungkin dengan kata lain, oh ada masalah serius. Daripada kita bilang celaka nih, kita bisa bilang mungkin wah sayang sekali. Daripada seseorang bilang aduh mampus, kita bisa ganti mungkin saya perlu waktu ya tenangin diri. Jadi kita bisa ganti dengan kata-kata yang jauh lebih memberdayakan dan jauh lebih positif. Ada orang-orang yang dikit-dikit suka bilang aduh saya gak ada uang. Aduh bolui gak ada duit nih. Kita bisa ganti mungkin saya belum ada budget. Saya perlu kelola dulu dengan lebih baik. Saya gak ikutan dulu ya acara ini. Belum ada budget untuk itu. Nah karena kadang-kadang mungkin masih ada uangnya. Tapi untuk hal lain tapi kita udah bilang oh udah gak ada uang deh. Saya udah habis-habisan nih misalnya. Jadi intinya kita perlu melatih. Membiasakan diri. Mengungkapkan sesuatu dengan cara positif. Tanpa menyangkali situasi yang ada atau berpura-pura. Ya, jadi kita nggak perlu membohongi keadaan. Tetapi yang saya maksud adalah ucapkan dengan kata-kata yang menciptakan kondisi yang memberdayakan. Jadi kita ganti kata-kata kita menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih membuat diri kita lebih baik, lebih semangat, emosional kita juga lebih oke mendengarnya dan orang lain yang mendengarnya pun juga bisa menerimanya dengan lebih baik. Karena kita akan sulit menikmati kehidupan yang positif kalau kata-kata kita selalu penuh dengan keluhan dan kata-kata negatif. Jadi kita sudah lihat ada beberapa jenis perkataan. Sekarang kita akan belajar jenis perkataan yang keempat, yaitu perkataan iman. Nah, di sini menarik. Ini tingkatan perkataan yang lebih tinggi lagi. Kita belajar mengucapkan apa yang kita percayai. Saya tidak katakan bahwa kita harus membohongi keadaan atau menyangkali situasi yang ada, tapi ini adalah perkataan-perkataan iman yang kita deklarasikan karena apa yang kita harapkan, apa yang kita percaya akan terjadi. Dan apalagi kalau didukung dengan firman Tuhan atau pewahyuan atau rema yang kita dapatkan dan kita deklarasikan. Contoh, misalnya kita lagi sakit, ya. Saya nggak katakan bahwa kalau orang tanya kabar kita bilang, oh sehat, padahal memang masih sakit. Mungkin kita bisa katakan, oh ya ini lagi pemulihan nih tangan saya. Tapi saya percaya Tuhan sedang kerjakan kesembuhan dalam hidup saya. Jadi ada perkataan iman yang membungkus keadaan kita. Atau mungkin kita lagi nggak ada uang. Kita bisa katakan, saya percaya Tuhan yang akan penuhi kebutuhanku. Tuhan akan memberkati saya. Saya percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan keluarga saya, ekonomi saya. Atau mungkin kita khawatir akan sesuatu hal. Kita bisa katakan bahwa saya percaya Tuhan pelihara. Saya percaya saya akan lalui semua ini dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya saya bisa menang menghadapi setiap tantangan. Saya percaya saya lebih kuat, lebih sehat, lebih semangat. Saya akan jauh lebih produktif. Ini perkataan-perkataan iman yang kita ucapkan. Ini perlu latihan. Karena kita mendeklarasikan iman kita. Kita memperkatakan apa yang sungguh-sungguh kita percayai. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Di sini dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 13. Rasul Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Artinya apa di sini? Ternyata kita perlu mengucapkan apa yang kita percayai. Jadikan itu sebagai pengakuan iman kita. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, orang diselamatkan. Bukan cuma butuh hati yang percaya, tapi mulut yang mengaku. Hati percaya, mulut mengaku, luar biasa kuasanya. Kita bisa mulai praktek Allah sumber berkatku, Tuhan Yesus penebusku, Tuhan penyelamatku. Tuhan sanggup memulihkan ekonomiku. Saya percaya saya kuat melalui semua badai kehidupan ini. Di pandemi ini saya tetap kuat. Saya percaya pintu-pintu berkat terbuka. Saya percaya saya akan menang mengatasi masalah di dalam keluargaku. Saya percaya di dalam bisnis saya akan melihat kemenangan. Pintu-pintu order-order baru terbuka. Tender-tender kami menangkan. Klien lama, klien baru kami dapatkan. Kita bisa perkatakan sebagai perkataan iman kita. Bahkan ini yang saya lakukan ketika saya sedih, saya takut, saya khawatir atau saya cemas.
ataupun saya sakit, saya belajar perkatakan iman saya. Bahwa saya pasti mengalami terobosan. Tahun ini menjadi tahun di mana penuh berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi berlimpah dalam kehidupanku. Aku percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kehidupanku senantiasa. Aku diberkati saat aku keluar, saat aku masuk. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupanku. Apalagi ketika saya kena COVID, itu benar-benar bukan cuma fisiknya yang terserang, tetapi mental saya juga diserang. Disitulah pengakuan iman sangat menolong saya. Di saat-saat berat, di saat-saat saya harus hadapi sendiri, terbaring di rumah sakit, saya perkatakan iman saya. Saya akan lalui ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya Allah sumber kesembuhanku. Saya percaya Allah yang akan memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya imunitas tubuhku meningkat. Daya tahan tubuhku terus membaik. Aku fit, aku segar, aku kuat, aku sehat. Aku tetap semangat melalui semua ini. Allah penghiburku, Allah penyelamatku, Allah yang memberi kelegaan, Allah yang memberi kelepasan. Itu pengakuan-pengakuan iman yang bisa kita praktekkan di masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jadi waktu saudara mulai praktek perkataan iman, ada dasar firman, apa yang saudara dapat dari Tuhan, maka ketika kita mulai perkatakan, kita menciptakan, kita mulai membalikan keadaan, dan kita melihat itu menjadi kenyataan. Amin saudara. Dan kita akan belajar lagi 2 jenis perkataan. Perkataan jenis berikutnya, yang kelima adalah perkataan syukur. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 15. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini jenis perkataan yang penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan mau kita bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Amin. Ketika kita punya mulut yang penuh dengan ucapan syukur, dan itu lahir dari hati, itu dapat menyentuh hati Tuhan. Hal ini juga dapat membuat kita saat menghadapi masalah besar, tantangan hidup, dengan perasaan dan sikap yang berbeda, kita bisa hadapi. Karena hati dan mulut kita penuh dengan syukur. Latih diri kita menaikkan syukur. Mungkin ada yang bertanya, gimana bisa? Itu gak mudah. Kalau kena masalah apa yang mau disyukuri? Apanya yang bisa disyukuri? Masa sakit bersyukur? Masa bangkrut bersyukur? Masa ditimpa musibah bersyukur? Banyak orang-orang yang mungkin berpikir seperti itu. Ya, memang bukan hal mudah. Tapi kalau kita mau latih, bagi sebagian orang memang mungkin sulit untuk bersyukur. Tapi kita bisa belajar mencari kebaikan Tuhan. Mencari hal-hal yang masih bisa disyukuri. Sekalipun keadaannya tidak menyenangkan. Misalnya kita bisa berkata, saya bersyukur melalui kejadian ini. Saya belajar banyak prinsip-prinsip Tuhan untuk menjadikan saya lebih baik. Atau mungkin kita bisa berkata, saya bersyukur melalui musibah ini. Saya percaya saya menjadi lebih bijaksana mengambil keputusan. Saya bersyukur di tengah sakit ini, saya bisa punya banyak waktu bersekutu denganmu Tuhan. Bisa melihat kuasa-Mu dinyatakan, keajaiban-Mu, kesembuhan-Mu akan menjadi pengalaman iman yang baru bagiku. Aku bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkanku. Saya bahkan bersyukur Tuhan, melalui musibah ini, aku bisa bergantung lebih lagi kepadamu. Lihat, dalam setiap keadaan, saya percaya kalau kita punya kesadaran akan kebesaran dan kebaikan Tuhan, selalu ada hal yang saudara dan saya bisa syukuri. Sekalipun keadaannya, kenyataannya yang kita lalui bukan hal yang mudah. Mungkin sangat menyesakan, mungkin sangat sulit. Tapi selalu naikkan korban syukur, perkataan-perkataan syukur kita. Karena perkataan syukur yang lahir dari hati, yang berlimpah dengan rasa terima kasih dan sadar akan kebaikan Tuhan, dapat mengubah dan mendatangkan terobosan dalam situasi yang saudara dan saya sedang hadapi. Kita sudah belajar 5 jenis perkataan, dan yang terakhir ini yang sangat menarik, yaitu jenis perkataan level yang tertinggi. Apa itu? Perkataan firman. Kenapa saya katakan ini level tertinggi dari sebuah perkataan? Karena yang kita katakan bukan berasal dari diri kita. Yang kita katakan adalah perkataan-perkataan Allah sendiri. Dan bayangkan kalau perkataan Allah yang kita kutip, yang kita ucapkan, betapa powerfulnya, kuasanya. Firmannya yang kita pakai,
firman-Nya yang kita ucapkan, firman-Nya yang kita kutip, firman-Nya yang kita gunakan sebagai perkataan kita. Kita selaraskan dengan perkataan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Dia firmankan, kita deklarasikan, kita ucapkan. Apa bedanya dengan perkataan iman tadi? Kalau perkataan iman tadi, apa yang kita percayai, kita ucapkan. Kalau ini kita kutip firman Tuhan langsung. Wow, ini sangat powerful. Efesus 6 ayat 17b berkata, pedang roh adalah firman Allah. Ini akan membawa hidup berkemenangan buat saya dan saudara. Iblis selalu mencoba melemahkan hidup kita. Membuat kita nggak berdaya, kita didakwa, kita diintimidasi, kita dikasih tekanan. Ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita seringkali. Keadaan, situasi, orang-orang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu hadapi dengan perkataan firman. Yesus sudah kasih teladan. Saat Dia dicobai pun, Dia lawan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Bayangkan saudara, vonis dokter bisa bikin kita galau. Saya ingat ketika saya kena COVID, 5 hari kemudian setelah positif kurang lebih, dokter bilang begini. Ketika lihat hasil CT scan, lihat darah saya, dia bilang, wow, not good, not good. Cepat-cepat cari rumah sakit. Ini bisa sesak nafas. Wah, itu dengar gitu keadaan saya walaupun gak separah yang dia ucapin. Malam gak bisa tidur, langsung kondisi tubuh saya tambah drop. Bayangin kata-kata dokter itu bisa punya kuasa besar. Melemahkan, membuat kita jadi takut, jadi panik. Tapi disitulah perkataan firman dibutuhkan. Saya percaya Allah sumber kesembuhanku. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus aku disembuhkan. Mungkin saudara pernah dapat berita buruk yang bisa bikin kita lemas. Misalnya aset kita tertahan. Atau mungkin kita dapat berita tentang bisnis kita mengalami penggelapan keuangan dari karyawan. Atau mungkin penjualan drop. Atau mungkin ada musibah di kantor. Atau mungkin kita dapat surat PHK. Wow, itu bisa bikin orang bingung seketika. Atau mungkin kita dapat informasi dari WA, dari media yang bikin kita jadi panik, jadi cemas akan hari esok. Disitulah kita perlu hadapi dengan firman Tuhan. Kita hidup melebihi fakta, kita hidup dengan prinsip, bukan dengan keadaan situasi yang ada saja. Tapi kita hidup dengan prinsip firman Tuhan. Mungkin kita mulai berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Mungkin kita bisa katakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan kita bisa berkata orang benar tidak akan ditinggalkan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati menurut firman Tuhan. Hikmat ada pada orang yang takut akan Tuhan. Mulai kutip, mulai ucapkan apa yang saudara baca, apa yang saudara renungkan dari firman Tuhan itu. Ucapkan saudara. Itu akan memberi kekuatan, itu akan membangkitkan iman kita. Bahkan saudara bisa mengutip Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku, membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku sehingga aku tidak stres. Aku gak perlu khawatir, panik. Ia menyertai aku, tongkat dan gadanya. Membawa aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Dan aku percaya Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti hidupku senantiasa. Saudara, untuk bisa ada di level perkataan ini, saudara dan saya harus rajin baca firman. Memorize, hafal firman Tuhan. Renungkan, meditate firman Tuhan. Barulah kita terbiasa memperkatakan firman Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita praktek di level perkataan ini pada diri sendiri, pada keadaan dan situasi, maka saudara akan lihat ada kemenangan, ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kelepasan. Dan kita melihat janji-janji Tuhan digenapi. Amin saudara. Hari ini kita sudah belajar 6 jenis perkataan. Saudara mau berada di level yang mana? Teruslah meningkat, teruslah praktek perkataan-perkataan yang baik, positif, perkataan syukur, perkataan iman. Bahkan level tertinggi tadi adalah perkataan firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Saya percaya ketika kita hidup dengan perkataan seperti ini, perkataan-perkataan yang baik,
dan perkataan yang Tuhan mau kita ucapkan, saudara akan meningkat dalam kualitas kehidupan. Karena ada istilah, kualitas perkataan kita sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Semoga sharing ini menolong kita semua. Lebih daripada itu, kita perlu praktek untuk terus mempraktekkan perkataan-perkataan di level-level yang jauh lebih tinggi daripada perkataan-perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan sebelumnya. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk momen yang luar biasa kami bisa belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak perkataan kotor, sia-sia, keluhan yang sudah kami ucapkan. Latih kami, didik kami, mampukan kami untuk dapat punya perkataan yang baik, positif, perkataan yang mendatangkan kasih karunia, perkataan yang membangun, perkataan iman, perkataan syukur, bahkan perkataan firman-Mu selalu menjadi bagian dari perkataan hidup kami sehari-hari. Sehingga kami menikmati buah-buah yang baik dalam kehidupan kami karena perkataan yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada saat ini baru saja kita tadi diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Haryanto Kandani, dengan satu judul yaitu perkataan yang mengubahkan. Haleluya. Saudara, saya catat ada 6 poin yang penting, yaitu 6 perkataan-perkataan yang dimulai daripada tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Haleluya. Yang pertama adalah perkataan-perkataan yang kotor. Ini tidak usah atau tidak perlu kita ucapkan karena tidak akan menjadi berkat buat orang lain. Dan yang kedua, yaitu perkataan yang negatif. Juga kita harus berusaha mengurangi perkataan ini. Dan yang ketiga adalah perkataan yang positif. Nah, inilah yang mulai harus kita latih dengan baik ya saudara. Yang keempat yaitu perkataan iman. Ini harus kita biasakan. Yang kelima yaitu perkataan syukur. Dan yang keenam, yang terakhir adalah level perkataan yang tertinggi, yaitu perkataan firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Haryanto Kandani yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa kegiatan tengah minggu pada minggu depan adalah sebagai berikut. Yaitu setiap hari Rabu kita ada Zoom meeting untuk ibadah komsel yang dimulai jam 8 malam. Hari Kamis ada satu acara spesial, yaitu WBI akan mengadakan acara seminar long COVID yang akan dibawakan oleh Dr. Tommy Setiawan dari Chicago, Amerika. Dan pada hari Sabtu kita ada doa fajar yang diselenggarakan juga dengan Zoom meeting dan dimulai jam 6 pagi. Itulah pengumuman penting, dan tidak lupa nanti minggu depan tanggal 18 April 2021 jam 10 pagi kita ada ibadah online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robinson Nainggolan. Itulah saudara-saudara pengumuman penting yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Sekarang marilah kita akan naikkan doa kita, baik doa penutup sekaligus juga doa berkat. Puji Tuhan. Saudara, sekarang mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan dan lawatan-Mu yang indah pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kepada kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Haryanto Kandani. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati juga pelayanan dan gerejanya ya Bapak. Engkau mau pakai Pak Haryanto Kandani dengan lebih heran lagi. Biar firman-Mu
bukan hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukannya dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara ini. Engkau berkati dan urapi para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Di dalam memimpin negara ini, mereka mendapatkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan untuk memimpin semuanya dengan lebih baik lagi. Tuhan, tolonglah kami ya Bapak, pulihkan negeri kami dari terpaan badai corona, biar bisa segera berlalu ya Tuhan, dan semua program yang diadakan bisa berhasil dengan baik. Program vaksinasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Juga ekonomi global boleh bangkit kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tahu hanya Engkau saja yang sanggup memulihkan dan mengembalikan keadaan ini semua menjadi seperti normal kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah bangsa kami, ampunilah Indonesia. Oh Tuhan, Engkau juga tolong kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di NTB Tuhan. Banyak korban yang berjatuhan. Tuhan tolong ya Bapak. Yang sakit, yang menderita, Engkau tolong mereka. Yang tidak punya rumah, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberikan penghiburan dan kekuatan buat semua yang menderita di NTB. Dan juga supaya bala bantuan baik makanan maupun logistik bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa juga buat gereja GBI Muara Karang dan semua jemaatnya. Engkau yang memelihara kami ya Bapak. Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi pandemi ini dengan pertolongan yang daripadamu saja. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami selalu menaikkan syukur kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih kesetiaan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan yang selalu diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.